pajak. Musyrik, kafir. 18 tahun. Nah, mungkin 18 tahun belum tentu masih hidup. Ayo di akhir ini taubatlah, di bulan Ramadan ini dapat hidayah. Ya, mau ya? Kalau Anda mengulangi lagi perbuatan ini, Anda siap mendapatkan azab 7 turunan. Siap. Yakin ya? Alhamdulillah. Ayo syahadat berbari syahadat lagi, Mbak. Ayo, Mbak. Ikuti saya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang yang tidak punya salah, Mbak. Ingat-ingat, Mbak. Orang yang sudah nggak punya salah, bahkan untuk makan aja susah. Anda santet dengan naga kuning, nggak bisa jalan. Ada seorang bapak-bapak yang sudah nggak punya apa-apa, Mbak. Anda santet ke anak cucunya, anak istrinya. Cerita dari pertama ya. Iya. Dari pertama, selama saya beli tempat yang untuk usaha, Yang keras, Bu. ya Iya, sudah. Silakan. pertama-tama gini Ustaz, saya beli tempat untuk usaha dari tahun 2000. Itu memang sudah ada keanehan. Ternyata tetangga situ bilang bahwa itu dulu itu dikeramatkan banyak orang sesajen, masih masang sesajen di situ. Tapi padahal saya beli tempat itu sudah memang ada tempat usaha, saya tinggal lanjut aja. Setelah itu karyawan saya sering ngomong-ngomong, pokoknya namanya orang kerasukan bagaimana. Terus setelah itu sekitar tahun berapa, mungkin 10 tahun kemudian, sekitar 2012 atau berapa, itu karyawan bilang bahwa itu ada air. Pertama gini, saya dekat, waktu itu saya masih janda, saya dekat sama termasuk yang bantu usaha saya. Kan saya tahunya tidak punya pacar itu laki-laki. Akhirnya saya setelah itu tahu masih ada pacarnya, saya sakit hati. Tapi karyawan saya bilang begini, Baji itu sebenarnya bapak mau, maksudnya bapak mau sama saya, tapi itu harus harus dibawa ke Haji Lija, maksudnya diobati atau apa toh. Yang saya tahu namanya istilahnya diobati berarti ke dukun, pikiran saya begitu, ke dukun. Setelah itu saya cari Haji Lija, itu tidak ada nama Haji Lija, dukun nama Haji Lija juga tidak ada. Tiba-tiba berapa hari saya datang lagi ke tempat usaha saya itu, itu kerasukan lagi, bilang, Bu Haji ada air itu di bawah kasir, tidak ada di situ tempat air, tidak ada air, ada titipannya Haji Lija loh. Padahal kemarin saya cari muter-muter itu, ngajak pembantu, tidak ada yang namanya Haji Lija. Kenapa bilang tiba-tiba ada air? Terus itu airnya diminum sama cuci muka. Saya ikuti gitu sampai pertama 1 kali, nggak tahu berapa bulan lagi kasih ada lagi gitu. Yang ketiga air di botol juga lagi gitu, tapi sampingnya ada berasnya. Terus berapa kali lagi dapat beras lagi, melengket, ada nggak tahu 3 atau berapa, dan saya beras itu saya simpan di dompet. Terus kalau saya mau kasihkan itu yang teman dekat saya itu, beras itu loncat. Setelah itu coba saya mau bawa ke dukun, hilang juga. Padahal sudah lama, udah berapa bulan saya baru mau bawa ke dukun, hilang. Terus itu dukun kalau saya datangi bukan 1 dukun, berapa dukun. Itu dukun takut sama saya, bilangnya saya marahin, padahal saya nggak ngomong apa-apa. Lalu sekarang gini, rumah saya pernah ada ular kobra juga, bukan rumah Wisma yang satunya
Pokoknya tempat usaha yang satunya pernah ada ular kobra juga katanya di Makassar tidak ada ular kobra kok, itu keluar dari kamar, sudah kasih masuk karung, paginya hilang, atau hari Sabtu dapat, hari Senin hilang, padahal udah dianu sama tukang. Setiap orang nggak kenal sama saya kadang ngomong tapi nggak apa, dia nggak sadar. Terus dari pertama itu yang sekitar tahun 2010 apa ya, 2010 atau ya sekitar 2010, padahal saya cuma candaan karena saya punya suami kawin lagi, jadi saya candaan aja, saya mendingan mau cari suami yang cacat, kok saya berapa bulan bener saya dinikahkan sama orang cacat, tapi yang saya untuk contoh kaki tapi dapatnya orang cacat, tapi tangan, tapi ya anggota juga ya. Terus padahal saya juga cerai belum resmi waktu itu karena suami saya di Aceh, cerai belum resmi, dikawinkan sama mertuanya. Saya kan lemes sama itu istri orang tuanya laki-laki itu, saya kan lemes dulu, saya cerai belum resmi, itu alasannya kakak, ini saya cerai belum resmi, kenapa saya dinikahkan? Terus nggak apa-apa karena mau pulang kampung, biar bapak ini sudah punya istri, saya ikuti aja, kenapa? Jadi istilahnya saya cuma ngomong candaan kok, kenyataan bener. Terus yang saya anukan gini, karyawan kalian nggak jujur, ada yang gila, ada yang saya tahu kan, ada kasir saya ngambilkan mobil pacarnya uang DP, terus saya nggak tahu masalah itu, tiba-tiba kok dengar bahwa pacarnya itu kecelakaan, tabrakan mati. Terus yang pertama waktu saya itu karyawan saya juga sering ngambil barang, yang tahu pembantu saya, karena saya kalau dia dari rumah kan ke tempat usaha bawa pembantu. Terus bilang, Bu, baju itu mengambil barang itu ada di ransel. Saya tanya, ini barangnya orang temannya. Ya sudah, kalau punya temannya nanti panggil, saya bilang gitu. Akhirnya nggak ada memang barang saya, atau berarti pulang kerja tabrakan juga meninggal. Itu saya kan nggak tahu. Lah terus sekarang nggak tahu anak saya ini kok, apa karena kemarin kan saya sudah mau pulang ke Jawa, mau usaha di Jawa, saya mau tinggalkan Makassar, maksudnya kalau bisa mau saya juali di Makassar. Udah, anak saya kalau namanya barang-barang besar lama dijual, saya pulang ke Jawa, saya beli tempat usaha di Jawa 1 tahun, itu pun sudah pulang ke Makassar 1 kali pernah ada urusan 1 bulan, berarti cuma 11 bulan. Hati saya udah gelisah, nggak mau lagi di Jawa lagi, jadi saya pengen kembali ke Makassar. Jadi sampai sekarang ini anak saya malah yang, ya namanya anak kan, semua namanya orang tua kan, saya serahkan semua sama anak. Tapi anak saya kok sekarang depres juga, banyak yang bilang sekarang karyawan ada lihat orang hitam, ada yang karyawan bilang begini, saya suruh bunuh lah. Terus karyawan saya bilang, sih mau dibunuh, saya sudah, kau nanti tahu sendiri, nggak usah kamu tanya-tanya, dibilangin gitu. Itu karyawan saya ngomong sama saya juga lah. Terus ini yang nggak kena, tapi kok sekarang anak saya, setiap saya punya tempat, nggak di Jawa, nggak di Makassar, katanya ada yang jaga itu, yang orang besar tinggi hitam itu. Tapi ada lagi bilang yang putih, kalau yang putih katanya kalau nunduk. Termasuk saya pernah ke kliniknya Ustadz Danu, ya katanya itu nunduk, katanya mau keluar, tapi sampai sekarang buktinya kan masih tambah parah. Lah saya kan nggak tahu apa-apa, saya kan dulu minum itu kan cuma maunya karena saya memang waktu itu sakit hati sama teman dekat saya, kan saya maunya jangan dipisahkan, padahal bisa, saya nikah duluan, dia akhirnya nikah juga sama itu pacarnya yang itu. Ya itu sampai sekarang ini yang kok pernah saya ke Jogja foto bertiga sama adik ipar sama mertua, nggak sama suami. Ini tangan saya gini, kayak tangan saya itu ada 2, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang, jadi ada tangan saya ada yang numpangi juga. Itu pun yang lihat karyawan saya bilang, Bu, itu kok kayak ada meluk. Yang meluk siapa? Nggak ada yang meluk. Setelah saya lihat fotonya, iya ada hitam, tapi Baji nggak tahu itu sebenarnya orangnya banyak bulunya gini lah, saya kan nggak tahu. Terus begini lagi, tapi yang diminta nggak
Karena kalau saya pernah manggil imam masjid, padahal saya sudah diruqyah sampai kemana-mana, nggak bisa sampai ke pondokan, ke pesantren saya minta diruqyah karena saya memang sering jalan-jalan ke pondokan, ke pesantren gitu, ke anak-anak yatim. Terus apa? Baru-baru anak saya bilang di gudang saya yang di Jawa juga ada ular. Itu sudah 2 kali, waktu saya pertama baru beli ada ular juga, katanya kayak pohon kelapa. Yang kedua karena anak saya yang di Jakarta bilang lagi ada ular kayak pohon kelapa, tapi nggak tahu apa. Padahal itu depannya itu jalan raya kota lagi, kenapa bisa ada ular masuk gudang? Ya, nanti. Dan terus suami saya juga pernah dibakar kan, ini saya ditendang katanya sama itu anaknya, jelas lagi sholat ngimami Abu Salam ada katanya di belakang sama saya, kejar tidak ada. Itu yang orang hitam itu yang terus itu. Ya, langsung masukkan aja Bu ya. Diungkap di mediator aja nanti biar jelas, nggak lama-lama. Ayo silakan. Ya, genderuwonya aja lah. Intronya aja lah, ya. Pocongnya sih ta? Sudah, terus mediator aja. Kan genderuwo kan yang nempel sama itu. Ya. Lala, Surabaya. Safila Surabaya. Nurul, Pati Malang. Bambang, Blitar. Rini, Batu. Ini Pak Ibu siapa? Agus, Nama lain Gampingan. Rusia. Agus Gampingan. Rusia nama lain. Dian, Adani, Surabaya. Sumaji, Batu. Khairul Anam, Gamping. Langsung genderunya aja, Bang. Kadang bilang ada yang kalian dari Timur Tengah, itu yang pakai putih Bukan sama tutup. Bentar, pengen. Enggak apa-apa, Bu. Ayo buka biar saya. Nah, di sini loh. Monggo Bu, jangan situ. Kejar. Yudi, kembali gading persiapan pergi. Jangan jauh-jauh suaranya enggak. Terus Monggo Bu. kita ke Medina. Nih. Ida Malang, persiapan pergi. Nah, Terpergi kali Bambang. Bambang. Tanganku. mendekat. Benar. Saya mau tanya, kau yang biasa ngikuti saya ya? Iya. Aku yang menjagamu. Kenapa saya pernah janji apa? Saya nggak pernah janji apa-apa sama kau. Kenapa kadang orang bilang ada janji? Saya nggak pernah janji apa-apa. Aku menjaga keselamatanmu. Ya saya tahu, tapi kalau cara yang rusak begitu, suami saya juga nggak bisa dekat sama saya. Agak dekat Bu, nggak apa-apa Bu. Putih Bu. Mana dekat aja Bu, nggak apa-apa. Dijaga Bang ya. Aku yang menjagamu. Kenapa itu anak saya sekarang bagaimana itu? Kenapa kamu kemarin nongol di penginapan yang depan, yang Roslen? Ya, Ngapain? Kamu mau apa anak saya? Mau diapain anak saya itu? aku hanya ingin menjagamu. Kenapa anak saya? Sendiri. Yang lainnya Loh, tidak peduli. itu anak saya keturunan saya, harus mewarisi saya. Kenapa mau menghalangi? Masuk adik saya, siapa yang bunuh? Adik saya tanya, siapa yang bunuh? Ayo, adik saya ngambil uang saya, siapa yang bunuh? Itu adik saya, itu kan tabungannya saya. Siapa yang bunuh? Saya Ingat, tanya. Hah, siapa yang
Saya tidak pernah janji sama kau. Saya tidak buang, hilang sendiri. Hilang sendiri itu beras, mau bawa ke dukun malah hilang. Andainya beras itu masih kau simpan, maka keturunanmu akan kena sibah. Itu beras hilang sendiri. Juga saya nggak percaya gitu-gitu ah. Ngapain saya suruh nyimpan-nyimpan beras begitu? Bukanlah kamu merasa bangga, lalu ada yang menjagamu. Tidak, saya Yang tidak bangga. malah. Kamu yang jatuhkan saya dari mobil toh waktu saya mau beli karpet ke masjid, buat masjid bulan puasa. Oh, yang jatuhkan mobilku juga ke got. Iya. Karena itu karyawan saya bilang begitu. Kau ingin membangun masjid, kenapa? Ngapain saya mikir dunia itu terus? Itu masjid itu udah selesai, itu udah jadi. Mau apa lagi kau? Kan kehidupanmu. Saya tidak mau mikir dunia ini terus. Senang-senanglah. Saya tidak mau cari uang terus hidup saya. Saya tidak mau. Senang-senang apa? Uang nggak nikmati. Terutama itu keluarga, rumah tangga. Kamu akan selalu dijaga Saya tidak mau dijaga. Jaga kau saya tidak mau. sama dua makhluk. Itu yang datangi saya bawa pedang, suruh pulang ke saya itu siapa? Pakai jubah putih siapa itu? Siapa itu? Itu Punggawa. Punggawa Sakti Mandraguna. Apa maunya datangi suami saya terus suruh dekat sama saya? Buktinya kalau saya kembali sampai 3 kali nikah dipisahkan terus. Kenapa saya bisa benci pertama, kedua saya pasti sama-sama mau dipisahkan lagi, dipindah. Terus ketiga kemarin pas pulang tugas dari Jakarta, kenapa istilahnya tugas di Jakarta saya di Jawa, kenapa dipisahkan lagi? Kenapa suami saya lihat saya takut? Kenapa? Karena ada aku sampingmu. Saya tidak mau dijaga kau. Kamu orang yang bodoh. Kau mau dijaga Tidak mau. sama makhluk sakti. Tidak mau, saya tidak mau. Sekarang yang ganggu pikiran anak saya siapa sekarang? Anak saya itu, yang ganggu siapa itu? Yang ganggu siapa itu? Ingat, Yang ganggu anak saya siapa itu? ingat akan karyawan-karyawan yang mempunyai niatan yang buruk. Kalau yang dulu karyawanku yang dulu ya, yang pertama. Terus karyawan-karyawan pada kecelakaan ya. Karena karyawanmu dia hanya jelek, Ya itu tidak namanya cocok. manusia, itu nggak bisa makan. Aku habisin karyawanmu. Aku gak ingin kamu rugikan sama karyawanmu. Termasuk anakmu juga. Nggak bisa itu, begitu nggak bisa. Karena manusia juga nggak bisa suruh jujur. Saya percaya manusia itu tidak ada yang jujur benar-benar. Saya serahin semua. Saya tahu. Tapi caranya nggak gitu, mainnya celakain karyawan, bunuh karyawan. Nggak bisa begitu. Sekarang apa maumu? Jangan ikuti saya, jangan dekati saya. Kenapa? Kau bilang, orang pada bilang sama saya semua, setiap sama saya kemana aja tetap diikuti. Carikan benda. Bagaimana saya cari? Benda hilang sendiri. Dewi Afifah, Mau dibawa ke dukunan hilang. Bagaimana saya mau cari? Dewi Rahma, Disitulah kelemahanku. Kastawi, Dewi Sulis, Yusuf, Kalau itu yang dari Timur Tengah siapa? Kau yang berubah-ubah ya? Yang dari Timur Tengah siapa itu? Muhammad
berubah ya? Hah? Abrar. Kau kemana? Kembalikan apa yang kau hilangkan. Udah. Siapa di dalam? Itu kadang orang kalau pas nganter-nganter saya urusan, kenapa didatangi ular apa? Badannya ular, anaknya manusia, termasuk mantan saya yang ada anaknya, kenapa didatangi? Siapa itu yang datangi? Manusia ular? Dia Siapa itu? ada yang mengganggumu. Ada yang berniat jelek padamu. Pasti ada makhluk lain yang siap membantumu. Saya tidak mau dibantu-bantu, itu saya tidak mau. Kalau manusia itu manusia yang bantu, bukan sebangsa kau. Kau minum air itu. Dulu saya maunya memang jangan pisahkan saya sama teman dekat saya itu, tapi kan saya sudah nikah duluan, dia juga nikah, berarti kan nggak ada jodoh. Kenapa kau bukannya masalah itu kok malah ganggu karyawan, anak saya, keluarga saya, termasuk kakak saya, semua diganggu semua, datang ke Makassar semua mau ikut saya, kenapa diusir semua? Kasihan itu keluarga saya. Apa maunya kau? Air yang kau minum udah darah daging di tubuhmu. Terus harus diapain kalau mau kasih keluar? Aku nempel di tubuhmu. Udah, kamu tinggal di sini aja lah. Saya tanya kau, kalau saya di muka diganggu mesti kau juga yang ganggu ya? Saya saat nggak bisa jalan, kau yang ganggu. Iya, kadang teman saya ngomong nggak sadar, kau juga yang ganggu sampai ke sana ya, termasuk di Thailand, di Bali, sampai Jogja kamu ikut juga ya? Kau menuduhku. Lihat terus apa? Aku menjagamu. Saya nggak mau dijaga kau. Berarti kau ya yang ngikuti terus itu ya yang ganggu. Itu bukan jaga, itu ganggu. Balikan barang yang kau buang. Sebenarnya ada berapa kah yang ngikuti saya? Ada berapa? Ada kocok. Hah? Kocok. Kau temannya ada berapa? Kalau kau temannya ada berapa? Ada kocoknya selalu mengganggu pikiranmu. Kamu merasa tidak nyaman. Iya memang toh. Saya itu bukan cuma cari uang aja, masa itu cuma cari uang aja. Hidupmu tidak tenteram, resah gelisah. Itu pengaruh pocong. Aku jagamu kanan kirimu. Yang putih sama hitam itu. Ya, Kenapa kadang yang putih katanya dong kalau sama orang baik? Itu siapa? Yang kayak Arab katanya dari Timur Tengah itu siapa? Hah? Siapa itu? memang dia datang dari jauh. Dari mana? Dari Mesir. Kalian perempuan? Yang perempuan? Itu kuntilanak. Oh, yang kadang berubah nenek, kadang berubah cantik ya? Kuntilanak. Ya itu karyawan saya bilang. Kadang berubah cantik, kadang berubah nenek-nenek. Yang sering membuat kecelakaan. Kuntilanak. Karena dia kemampuan dengan rambutnya. Kemarin saya mimpi kok ada terikat di gigi saya, rambut nggak bisa diambil, rambutnya siapa? Rambutnya siapa itu? Diikat nggak, dilepas nggak bisa, rambutnya siapa itu? Kuntilanak. Kuntilanak merah. Kuntilanak merah, kuntilanaknya nggak harus masuk. Kuntilanaknya, iya. Itu yang sering nyelakain.
Asal minimal. Kayak Bambang. Tadi kau jalan Om. Bentar. Ya. Mana mediatornya satu lagi? Siap kuntilanak. Mas, 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 dengerin dulu ya, Mas. Iya, masih di ini. Jangan bangun. Jangan apa-apa, jangan mau. Udah naik ngamuk orang. Udah ngomong. Udah ngomong. Duduk. Tinggal di mana? Kau tinggal di mana? Kau tinggal di mana? Jangan berdiri mawon dulu. Jangan berdiri mawon dulu. Nah, berdiri mawon, Kon. Jangan banyak berdiri. Kau tinggal di mana? Kau ngikuti saya juga kau? Iya. Sekarang ada di mana sekarang? Hah? Sejak kau pergi, aku ikut kamu. Ngapain ikuti saya terus? Saya tidak mau ikuti kau. Aku menjagamu. Saya tidak mau menjaga kau. Kau ingin nyelakain karyawan-karyawan saya ya? Karyawan itu yang merugikan kamu. Aku enggak terima. Saya tidak mau menjaga kau. Itu manusia itu lain memang. Manusia itu urusan manusia, bukan urusan sama kau. Mestinya kamu itu bangga. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Siapa yang misalkan saya sama suami saya? Siapa yang misalkan saya sama suami saya? Kau juga? Tahu. Kamu di sini menghancurkan rumah tangga dia. Aku bukan menghancurkan, tapi menjaganya supaya dia nggak tersakiti. Supaya dia selamanya hidupnya ada yang menolong. Siapa saja yang mengganggu kamu. Saya tidak mau. Saya tidak mau dikasih tahu. Saya tidak mau. Saya mau tanya sekarang, terutama ya, itu anak saya sampai minum Vortex itu kenapa? Siapa yang ganggu pikirannya? Bocah. Kamu berarti. Bocah. Terus mau apa? Kamu. Bukan. Lebih kasihan kira-kira tadi. Ayo ngomong. Susu. Ayo mau susu. Semua yang ingin merugikanmu pasti mendapatkan kecelakaan. Saya tidak mau begitu. Kalau manusia lain, itu manusia urusan manusia. Kenapa jin ikut campur? Kenapa kau ikut campur? Bangsa kami lebih tahu akan keadaan niatnya. Dia nggak jujur. Setiap yang ingin mengambil hartamu. Itu kan anak saya. Yuk dilihat turunannya, yuk kasih anak saya, cucu saya. Ngapain
tidak peduli. Kalau semuanya tidak jujur, oh akan kuhabisi. Sekarang intinya gini, kamu mau angkat kaki dari rumah dia apa enggak? Ya udah minum. Iya, punya air. Minum. Sendiri 3 kali. Masa kemudian 3 kali datang. Air apa itu? Ada beras. Tiba-tiba datang sendiri air aqua, air botol satu ada penuh, sedikit. Minum karena karyawan saya kerasukan tidak. Intinya gini, kamu masih mengganggu keluarga dia. Mengganggu berarti kamu bisa terlibat. Nggak boleh. Aku menjaganya. Cuma dia sendiri aku jaga. Saya tidak mau jaga kamu. Sudah, Bu. Ayo tanya terus, Bu. Terus itu kalau ada manusia ular itu siapa itu? Hah? Itu siapa itu? Kalau ada manusia ular itu siapa? Ularnya siapa itu? Ularnya kau juga? Ular Resko. Ular Ngapain itu? Ngapain itu ular itu? Kenapa anak saya itu? mau mengganggu. Ali, yang mau foto diumumkan. Yang mau berfoto sama Gus dipersilakan. Foto Gus masih ada di bawah. Monggo. Saya tidak mau. Harus pergi Monggo semua dari bersama-sama. tempat saya, terutama yang dari ikuti saya, badan saya itu harus pergi semua. Saya tidak mau. Kamu kasihan keluarganya kurang ikutan. Pulang kamu. Gus yang itu, Gus ngomong dulu.